Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Naudaya, Salam Kebajikan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu kawan pajak. Selamat datang di kelas pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti kelas pajak dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Perkenalkan, nama saya Surya. Saya merupakan salah satu penyuluh pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, yang pada kesempatan kali ini akan memberikan panduan terkait dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun 2024 ya, yang dilaporkan pada tahun ini tahun 2025. Adapun latar belakang di mana kelas pajak ini kami buat karena pelaporan SPT tahunan orang pribadi tenggat waktunya sebentar lagi akan selesai ya Pak Ibu ya. Di mana pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun 2024 terakhir ya dilaporkan tanggal 31 Maret 2025. Jadi harapannya setelah kelas pajak hari ini Bapak Ibu bisa menunaikan kewajiban pelaporan SPT tahunannya, sehingga nanti pada saat lebaran nanti sudah tenang ya. Bagaimana Pak Ibu, sudah menjelang lebaran puasanya? Semoga tetap lancar ya Pak Ibu ya. Baik, pada kesempatan kali ini terdapat sedikit perbedaan pelaporan SPT tahunan. Perbedaannya yaitu adalah pada saat login ada fitur atau langkah MFA Pak Ibu. Ya, ini sebagai verifikasi apakah kita benar ya untuk yang melakukan login tersebut. Karena sebelum-sebelumnya terdapat kabar bahwasannya banyak password ataupun data wajib pajak yang bocor, entah bagaimana penyebabnya. Jadi dari DJP membuat terobosan yaitu MFA agar mengamankan akun daripada wajib pajak tersebut. Dan kemudian juga terkait dengan tarif efektif rata-rata PPh 21 atau TER ya, eh, pada tahun ini banyak bukti potong A1 atau A2 yang statusnya itu lebih bayar. Jadi pemotongan pajaknya itu lebih bayar Bapak Ibu. Nah, di mana eh, di sini ya sudah diatur aturannya dalam PMK 168 tahun 2023 bahwasannya nanti untuk pelaporan SPT-nya kita sebagai orang pribadi harus melaporkan SPT-nya sesuai dengan PPh yang terutang sehingga SPT yang kita laporkan statusnya tetap nihil. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lanjut kita akan lihat di panduannya nanti ya, di slide-nya. Gitu. Baik Bapak Ibu, sebagai awalan, sebagai rasa cinta kita pada tanah air Indonesia, mari kita dengarkan video lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan video arahan Direktur Jenderal Pajak. Kepada Pak Ibu kawan pajak, dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna.
masalah Iya, nggak? nggak ada Pak. Lancar, Kita Pak. lancar. Lancar. Pelayanannya oke, Kalau Pak. ada masalah itu apa yang senang nonton kamu? Ribet apa mboten? Oh, boten. Itu. Sangat membantu. Nggih. Saya waktu datang pertama kali ke sini untuk konsul, terus dibilang kalau enggak kenal enggak sayang. Makanya ibu rajin-rajin main ke kantor pajak, jadi tahu. Nah, dan ternyata cepat sekali pelayanannya, terus mudah dimengerti, jadi nyaman Pak. Jadi ada kesalahan apa sedikit, kesulitan apa sedikit, ya sudah langsung saja ke sini. Selalu ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang kami hormati, tahun 2023 baru saja kita lewati. Beragam dinamika kita lalui. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Direktorat Jenderal Pajak mampu melaksanakan amanahnya dengan baik. Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia dan tidak terulangnya program pengungkapan sukarela serta terkoreksinya harga komoditas utama, penerimaan pajak di tahun 2023 masih tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2022. Tidak hanya itu, target penerimaan pajak juga terlampaui untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan bukti bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak sudah jauh mengalami perbaikan. Penggalingan potensi pajak yang fokus dan terarah, serta dukungan semua pihak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi Bapak dan Ibu sekalian yang merupakan bagian penting dari pembangunan negeri ini melalui APBN. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat berjalan sendirian. Keberhasilan capaian penerimaan adalah hasil kerja keras bersama. Semoga harmoni ini dapat terus kita pertahankan untuk mendukung sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pajak kuat, APBN sehat, dan negara sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, kawan pajak, selanjutnya mari kita langsung saja simak panduan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Baik, sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu kawan pajak semuanya materinya. Sudah terlihat nggih? Terlihat, Pak. Ya, baik. Nah, kita mulai dari apa sih SPT tahunan itu, Bapak Ibu? Jadi SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan yang selanjutnya disingkat dengan SPT, ini adalah surat yang Anda gunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak atau objek pajak dan atau juga bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, jadi singkatnya SPT tahunan ini adalah bentuk pelaporan kita selama 1 tahun dalam menjalankan kewajiban perpajakan kita. Yang dilaporkan apa saja? Ya, penghasilan yang merupakan objek pajak dan juga bukan objek pajak. Selanjutnya ada harta dan kewajiban atau utang pajak. Jadi seluruhnya itu dilaporkan ya. Dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, laporan ini harus dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah, dokumen apa saja yang kita perlu siapkan, yaitu NPWP dan password DJP online-nya tentunya.
Kemudian dokumen pendukung yang lainnya yaitu adalah bukti potong pajak tahunan ya untuk pegawai swasta yaitu 1721A1 dan PNS ASN itu A2. Dan jika ada bukti potong lainnya nanti bisa disiapkan juga. Nah, ini untuk yang pegawai ya. Jadi kalau untuk usahawan mungkin biasanya ada bukti potong PPh 21 tidak final atau bukti potong PPh lainnya. Kemudian yang kedua, rekapan harta dan utang ya. Ini datanya per akhir tahun 2024. Kemudian daftar tanggungan keluarga. Ini bisa dilihat di kartu keluarga mungkin. Kemudian juga dokumen terkait lainnya. Nah, kita bedah satu-satu. Yang pertama, bukti potong pajak ya. Jadi di breakdown jadi dua. Yang nomor satu ini bukti potong pajak 1721A1 atau A2. Ini bukti potong yang biasanya pemberi kerja atau kantor berikan kepada pegawai. Berisikan data-data penghasilan selama 1 tahun atau selama karyawan bekerja di tempat bekerja tersebut. Kemudian yang kedua, bukti potong pajak tidak final atau yang final ya. Ini bukti potong per masa atau per bulan. Nah, ini jika ada diberikan oleh pemberi kerja atau dari pemberi kerja yang lainnya mungkin Bapak Ibu bisa laporkan juga di SPT tahunan orang pribadi. Kemudian dokumen pendukung nomor 2 yaitu daftar harta dan hutang ya. Data harta per akhir tahun pajak yang perlu disiapkan yaitu nama hartanya, tahun pembelian, harga pembelian atau perolehan, dan keterangan tambahan. Ya. Kemudian, data sisa utang per akhir tahun pajak yang perlu disiapkan yaitu jenis utangnya. Ya. Kemudian nama pemberi pinjamannya, nama banknya, tahun peminjaman, dan sisa utang per akhir tahun pajak. Nah, ini mungkin yang kadang lupa ya sisa utangnya. Yang biasa kita ingat kan yang cicilannya ya per bulan ya kan pajak ya. Nah, jadi kita perlu melihat sisa utang per akhir tahun pajaknya itu berapa. Kalau punya M-Banking lebih gampang ya, biasanya di M-Banking sudah ada detail sisa utang eh, kita ya. Kemudian yang ketiga, daftar keluarga. Nah, ini bisa dilihat di kartu keluarga mungkin dari nama, NIK, dan pekerjaannya. Kemudian dokumen lainnya, ya ini sifatnya opsional Pak Ibu bukan pajak. Contohnya, bukti penghasilan yang dikenakan PPh final. Contoh, penjualan tanah, penjualan saham, atau penghasilan sewa tanah dan bangunan. Ya. Yang kedua, bukti pembayaran zakat yang diakui oleh pemerintah. Nah, jadi, kalau kita mau melaporkan pembayaran zakatnya yang diakui oleh pemerintah di SPT tahunan, kita wajib melampirkan bukti pembayaran zakatnya. Kemudian, contoh ketiga yaitu bukti penerimaan beasiswa, warisan, hibah, atau klaim asuransi. Gitu ya, kan pajak. Nah, sekarang yuk kita ikuti panduan pengisian e-filing SPT tahunan. Nah, ini adalah alur tahapan dari pelaporannya. Yang pertama login ya ke Pajak Go ID atau bisa langsung ke DJP online boleh. Kemudian pilih SPT, isi formulir, minta kode verifikasi, kirim formulir, dan nanti akan mendapatkan tanda terima ya. Ya alur singkatnya seperti ini. Nah kita mulai login ya ke Pajak Go ID atau bisa langsung ke DJP online ya. Nanti akan ada tampilan login seperti ini ya Pak Ibu. Nah tuliskan NPWP. Ya, NPWP Bapak Ibu. Jika sudah melakukan pemadanan, Bapak Ibu bisa memasukkan nomor NIK ya. Kemudian masukkan passwordnya, kata sandi, kemudian masukkan kode keamanan atau CAPTCHA-nya ya. Setelah itu klik login. Nah, bila Bapak Ibu lupa passwordnya, bisa klik lupa kata sandi. Kalau belum punya akunnya,
Bapak Ibu adalah pengguna baru, silakan klik daftar di sini. Nah, jika kita sudah login, nah ini saya katakan tadi ya, ada fitur MFA Bapak Ibu ya, verifikasi. Jadi Bapak Ibu harus memilih salah satu dari pilihan yang ada di sini ya. Ada email atau SMS ya. Kalau punya akun M-Pajak juga bisa. Jadi misalnya kita akan memilih email ya. Jadi Bapak Ibu di sini pilih email. Nah, nanti kode verifikasinya akan masuk ke email. Jadi Bapak Ibu harus ngecek email Bapak Ibu semuanya ya. Nanti ada email yang masuk di sana, kodenya, nanti dimasukkan kodenya di sini. Jadi setelah masukkan kode verifikasi, baru bisa login. Gitu Bapak Ibu kan pajak. Jadi pastikan email yang terdaftar di DJP Online adalah email yang aktif ya. Kalau ganti email ya berarti harus perubahan data dulu ke KPP terdekat. Nah, ini adalah tampilan lupa password ya. Nah, di sini juga ada sedikit perbedaan Bapak Ibu dengan DJP Online sebelumnya, di mana kalau lupa password saat ini, itu kita tidak bisa mengganti email ya. Jadi pastikan email yang kita gunakan adalah email yang valid dan aktif, yang kita masih bisa akses. Untuk lupa password, masih sama ya, kita perlu masukkan NPWP, kemudian masukkan EVIN-nya. Kalau lupa EVIN, silakan hubungi KPP terdaftar, bisa via email juga, lupa.evin.pajak.go.id, atau bisa ke Kering Pajak juga. Kemudian masukkan captcha-nya dan submit. Oke, ini adalah tampilan dari login DJP Online ya. Setelah berhasil login, selanjutnya kita ke menu lapor ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik e-filing ya. Ini untuk yang karyawan dulu. Nanti untuk usahawan setelah ini. Setelah klik e-filing, kita klik buat SPT ya, untuk membuat SPT yang baru. Dan setelah itu, kita akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan. Apakah Anda menjalankan usaha? Ini klik tidak ya, jika bekerja sebagai pegawai atau karyawan. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan MT atau pisah harta PH? Ini jika tidak, maka klik tidak ya. Kemudian yang ketiga yaitu apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah. Nah, ini adalah total dari penghasilan bruto dari seluruh bukti potong. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di bukti potong Bapak Ibu. Nah, penghasilan brutonya itu berapa? Kalau kurang dari 60 juta rupiah, maka klik ya. Kalau lebih ya berarti klik tidak. Kalau kita klik tidak, nanti akan ada pertanyaan tambahan. Kita ditawarkan ya untuk mengisi dengan bentuk formulir, dengan panduan, atau dengan upload SPT. Ya. Saat ini kita bisa menggunakan bentuk formulir dan panduan ya, Bapak Ibu ya. Nah, kali ini saya akan memandu dengan formulir. Oke, kita beralih ke tutorial pengisian SPT tahunan yang 1770 SS dulu, Bapak Ibu. Yang penghasilannya di bawah 60 juta. Ya. Setelah kita mengklik yang SS, kita perlu mengisi tahun pajak ya. Nah, di sini kita isi tahun 2024 Bapak Ibu ya. Ini di slide-nya masih tahun 2022, nggak apa-apa. Diisikan tahun 2024, dan harusnya normal ya. Klik selanjutnya. Nah, biasanya akan ada muncul notifikasi seperti ini ya Pak Ibu. Ya, ada info data yang ditemukan oleh sistem DJP. Nah, Pak Ibu bisa menggunakan data ini ya, klik iya. Tapi nanti dicek lagi ya Pak Ibu. Kalau datanya tidak sesuai, nanti bisa Pak Ibu edit lagi. Nah, setelah itu langsung ya, jadi langsung ke induk dia kalau SPT 1770 SS ini. Kita perlu mengisikan penghasilan bruto dalam negeri. Ya, dilihat penghasilan bruto dalam negerinya yang di bukti potong yang kita punya, 1721 A1 atau A2. Nah, inilah contoh dari bukti potongnya ya.
pengisiannya, jadi tinggal diisi aja. Penghasilan brutonya 34 juta ya. Kemudian pengurangannya jika ada, dan PTKP-nya disesuaikan dengan yang ada di bukti potong juga. Kemudian lanjut ke bagian B, ya, bagian PPh final dan bukan objek pajak. Ini jika ada, Bapak Ibu ya, silakan diisikan. Misalnya ada penjualan tanah, ada sewa tanah, penghasilan dari jual saham, atau dapat hadiah undian mungkin. Nah, itu diisikan eh, penghasilannya di poin 8 ya. Kemudian untuk potongan PPh-nya yang sudah dipotong sebelumnya, diisikan di poin 9. Kemudian jika ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, contohnya beasiswa, ada warisan, hibah, klaim asuransi, ya, itu penghasilannya dimasukkan di poin 10. Kemudian kita lanjut ke daftar harta dan kewajiban. Nah, ini di total ya Pak Ibu ya. Jadi simpel sekali kalau di 1770 SS ini. Jadi total semua harta yang kita miliki itu di total nominalnya ya, kemudian dimasukkan di poin 11. Kemudian untuk kewajiban dan utang di poin 12, di total juga, misalnya kalau ada lebih dari satu utang pajak, utang di lembaga keuangan kita miliki, sisa utang per akhir tahun 2024-nya di total dan dimasukkan di poin 12. Ini contohnya ada sisa kredit motor 15 juta ya. Kemudian klik berikutnya. Terakhir, kita perlu mencentang pernyataan ya sesuai dengan undang-undang bahwasannya eh, apa yang telah kita beritahukan, yang saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Klik setuju, kemudian klik selanjutnya. Nah, terakhir ke step kirim SPT, kita harus ambil kode verifikasi dulu. Klik yang di sini, yang poin 1, kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk memilih kode verifikasinya dikirim kemana, mau kirim ke email bisa, atau kirim SMS bisa. Kalau SMS pastikan eh, ada pulsanya ya, nomornya. Nah, setelah mendapatkan kode verifikasi, tinggal dimasukkan aja kode verifikasinya dan kirim SPT. Selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik ya di email Bapak Ibu. Ini juga bisa diakses di arsip SPT DJP online Bapak Ibu kawan pajak. Baik, kita beralih ke SPT tahunan orang pribadi yang 1770S ya. Baik, di sini ada sedikit pertanyaan ya. Mungkin bisa saya langsung jawab saja. Ini ada terkait dengan Evin ya. Nah, Evin untuk saat ini Pak Ibu bisa meminta kembali ya. Kalau aktivasi itu bisa ke KPP terdekat Bapak Ibu. Tapi kalau minta kembali, kalau misalnya nggak mau KPP, bisa via email ya, lupa.evin @pajak.go.id. Atau juga bisa telepon kling pajak 1500 200. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan ke tutorial pengisian SPT tahunan 1770S ya, yang penghasilan brutonya di atas 60 juta setahun. Ya, tutorialnya sama ya. Awalnya kita pilih e-filing, kemudian buat SPT, pilih tahun pajaknya, kemudian pilih, nah ini panduan dengan formulir ya Pak Ibu ya. Yang sudah memilih dengan formulir, kemudian biasanya akan ada info data dari sistem DJP juga. Apakah mau digunakan? Silahkan klik iya.
Nah, kita akan mengisi SPT 1770S-nya ini dari lampiran paling belakang, yaitu lampiran 2. Yang pertama, yaitu bagian A ya, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jadi jika ada, silakan ditambahkan Bapak Ibu. Ya. Contoh dari penghasilan yang dikenakan PPh final apa saja? Nah, ini ada 14 ya kategori. Mulai dari bunga deposito, terus bunga obligasi, jualan saham, hadiah undian, honorarium atas beban APBD atau APBN, ini untuk PNS biasanya, pesangon juga, atau tunjangan hari tua, dan tebusan pensiun, sewa atas tanah dan bangunan, kemudian yang paling sering ya, yang cukup sering mungkin dilaporkan oleh orang pribadi yaitu penghasilan istri dari satu bekerja. Nah, ini untuk case-nya yang NPWP suami istri gabung ya. Jadi jika istri bekerja sebagai pegawai atau karyawan dari satu pemberi kerja, bukti potong A1 atau A2 yang didapatkan dari pemberi kerja itu diakui sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final, Bapak Ibu. Nah, dilaporkan di bagian A ini, poin 13 ya. Nah, kemudian DPP-nya bisa dituliskan penghasilan brutonya dan PPh terutangnya bisa dituliskan juga di sini. Kemudian klik simpan. Nah, ini contohnya untuk kasus sewa atas tanah dan bangunan ya. Ini tahun 2024 contohnya misalnya nih. Jadi dapat penghasilan 10 juta, kemudian PPh finalnya sudah setor 1 juta. Jadi tinggal dilaporkan saja seperti ini. Kemudian klik simpan. Ya, maka nanti laporannya akan muncul di sana. Itu untuk lampiran 2 bagian A. Ya. Dan kita ke bagian B, harta akhir tahun pajak. Ya. Nah, di SPT 1770S ini ya Pak Ibu, keuntungannya kita bisa melihat harta pada SPT tahun lalu. Nah, jadi jika sudah pernah laporan SPT sebelumnya dan sudah pernah mengisikan atau melaporkan hartanya, kita tidak perlu mengisikan satu persatu lagi, ya. Jadi tinggal kita klik harta pada SPT tahun lalu dan muncul langsung datanya. Kita hanya bisa tinggal tinggal kita hapuskan jika ada penghapusan harta atau sudah dijual mungkin, atau kita bisa tambah lagi jika ada penambahan harta, Pak Ibu ya. Nah, ini contohnya misalnya ya. Ada tabungan, saham, motor, semua harta harus dilaporkan di sini di SP tahunan kita ya. Untuk harta yang bersifat liquid ya, seperti cash, tabungan, begitu ya. Nah, itu dilaporkan berdasarkan harga saat ini atau nominal saat ini. Tapi kalau untuk harta seperti motor, mobil, tanah, gitu ya, itu dilaporkan nominalnya sesuai dengan harga perolehannya. Kemudian untuk tahun perolehan ini tahun beli ya. Untuk aset tetap itu adalah harga beli yang dilaporkan. Kalau aset yang bersifat kas atau setara kas itu dilaporkan adalah nominal atau jumlah pada akhir tahun. Kemudian untuk keterangan dari tiap jenis hartanya, ya contoh misalnya tabungan ya, keterangannya misalnya nama banknya. Kemudian untuk saham bisa nama emitennya mungkin ya, atau eh, kalau LDN jangan ya. Mungkin sekuritasnya ya, ide sekuritasnya itu. Kemudian untuk motor bisa plat motornya atau nomor PKB-nya. Kemudian untuk tanah dan rumah bisa nomor SAM atau alamat tanah rumahnya. Dan jika ada penambahan harta bisa klik tambah, kemudian kita isi ya mulai dari kode hartanya silakan disesuaikan. Kemudian nama hartanya, tahun perolehan, harga perolehan dan keterangannya. Ya, contohnya di sini ada deposito. Ya.
Setelah diisi, klik simpan. Kalau keterangan ini nggak diisi nggak bisa disimpan ya Pak Ibu ya. Jadi keterangan harus diisi. Setelah kita mengisi harta, kita beralih ke bagian C, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Ini jika ada ya, kalau nggak ada bisa di-skip Bapak Ibu. Begitupun dengan harta juga. Nah, sama ya dengan harta, kalau utang juga bisa melihat utang SPT tahun lalu, jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Jika ada penambahan utang, bisa ditambah ya, mulai dari kode utangnya, nama penerima pinjamannya, alamat, tahun pinjaman, dan sisa utang per akhir tahun pajak. Kemudian ke bagian D, yaitu susunan anggota keluarga. Ya, ini juga bisa ditarik dari SPT sebelumnya. Yang dimasukkan adalah nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Ya, ini contohnya misalnya ada penambahan anak kandung ya. Kemudian klik simpan. Nah, itu untuk lampiran 2, Pak Ibu. Kita beralih ke lampiran 1. Oke. Lampiran 1 bagian A, ini ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Ya, contohnya penghasilan berupa bunga, royalti, sewa. Sewa ini maksudnya contohnya kayak sewa kendaraan ya, kemudian sewa tenda misalnya untuk proses bisnis yang lain mungkin ada sampingan mungkin seperti itu. Kemudian hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta dan penghasilan lainnya ya. Nah, ini jika ada silahkan diisi. Kemudian bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya bantuan, sumbangan, hibah, warisan, sampai dengan beasiswa, atau penghasilan lainnya tidak termasuk objek pajak. Ini jika ada di tahun 2024, Bapak Ibu menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, silakan diisi di bagian B. Kemudian bagian C, ya. Nah, ini yang paling penting ya. Ini core of the core-nya dari SPT 1770S, yaitu daftar potongan pengutuan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Biasanya jika kita ngeklik iya pada notifikasi data di sebelumnya, bukti potong yang kita miliki di sini langsung muncul Bapak Ibu. Tapi tidak selalu. Nah, jika kosong seperti ini, Bapak Ibu harus klik tambah dulu, ya. Kemudian mengisikan jenis pajak sampai dengan jumlah PPh yang dipotong. Isi jenis pajaknya dengan PPh 21 tentunya. Kemudian kita isi NPWP pemotongnya, bisa dilihat di bukti potongnya, ya. Kemudian nama pemotong akan muncul secara otomatis jika NPWP-nya valid ya. Kemudian isi nomor bukti pemotongannya. Ini juga ada di bukti potong semuanya. Nah, ini poin pentingnya Pak Ibu. Ya, di bukti potong 1721A1 atau A2 biasanya atau kebanyakannya pada tahun ini statusnya adalah lebih bayar ya. Bapak Ibu bisa lihat di poin 23 ini. Ya, ini lebih bayar 5 juta. Nah, banyak wajib pajak sebelumnya ya, yang kita temukan di KPP melaporkan PPh yang dipotong sejumlah ini 5.004.000. Sorry, bukan ini, sorry. Nah, di poin 22A Pak Ibu ya, 22A. Ya, ini PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 10.200.105 Pak Ibu. Ya, banyak wajib pajak yang melaporkan PPh yang dipotong sebesar ini, ya, sebesar yang di angka 22A ini. Sehingga SPT
tahunannya berstatus lebih bayar. Nah, ini keliru Bapak Ibu ya, karena mengacu pada PMK 168 2023 pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwasannya jika PPh atau bukti potong yang diberikan menyebabkan kelebihan pajaknya itu dikembalikan oleh pemberi kerja. Jadi, kalau Bapak Ibu menerima bukti potong A1 atau A2 yang lebih bayar, ya, minta kepada pemberi kerja kelebihan pemotongan pajaknya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu melaporkan PPh yang dipotong di sini, ya, senilai yang ada di poin 21 ini. Ya, senilai PPh pasal 21 yang terhutang. Nah, ini poin pentingnya di sini ya. Jadi PPh yang kita masukkan senilai 5.196.150. Gitu nggih? Baik. Kalau sudah diisi, kemudian klik simpan. Oh ya, tanggal bukti potongnya jangan lupa diinput ya Pak Ibu ya. Disesuaikan saja dengan bukti potong yang kita terima. Kemudian selanjutnya kita ke induk. Tinggal dilihat aja ya status perkawinannya berdasarkan di bukti potongnya. Nah, silakan dipilih misalnya kalau status PTKP-nya H2 gitu ya misalnya ya. Berarti pilih kawin. Dan lanjut ke poin A, kita tinggal isi penghasilan neto ya yang ada di bukti potong kita. Bisa dilihat di poin 13 ya. Jadi aja jumlah penghasilan neto. Nah, tinggal dimasukkan angkanya 142.141.400 di poin 1. Kemudian nomor 2 ini penghasilan neto dalam negeri lainnya ini berdasarkan lampiran 1 ya. Nah, ini jika ada atau kita ngisikan di halaman sebelumnya, ini akan muncul secara otomatis. Misalnya kalau ada penghasilan neto luar negeri, penghasilan dari luar negeri yang sudah dipotong luar negeri. Jika ada, ini silakan dimasukkan di poin 3. Kemudian jika ada zakat ya, ini mohon maaf kepotong ininya poinnya ya, Bapak Ibu. Jadi untuk zakat, bayaran zakat bisa diisikan di poin 5 sini ya. Ini untuk zakat yang kita bayarkan secara mandiri, yang tentunya diakui oleh ini ya pemerintah ya, Pak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke poin B ya. Kita isikan PTKP-nya sesuai dengan bukti potongnya. Contohnya misalnya di sini K2 ya. PTKP-nya 67.500.000. Kemudian penghasilan kena pajaknya otomatis akan terhitung dan PPh terutangnya juga akan otomatis terhitung. Kita lanjut ke poin D. Bagian kredit pajak ya. Di poin 12 ini, nah jika kita mengisikan PPh-nya dengan benar ya atau PPh terutangnya, maka status SPT-nya akan nihil. Ya, bagian E ini akan nihil. Tapi kalau kita ngisikan tadi 10 juta ya, berdasarkan PPh yang dipotong oleh pemberi kerja, maka statusnya akan lebih bayar Bapak Ibu. Nah, ini salah ya. Jadi pastikan SPT Bapak Ibu nihil ya. Jika memang memiliki hanya satu bukti potong. Biasanya hanya satu bukti potong. Tapi kalau misalnya ada bukti potong lain, ya itu special case lagi nanti. Nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Oke, setelah itu kita langsung ke perayaan centang. Selanjutnya tinggal kirim. Nah, ini biasa ya. Klik di sini, ambil kode verifikasi, mau ke email atau ke nomor HP. Dapat kode verifikasi, tinggal masukkan, lalu klik kirim SPT. Nah, itu untuk
tutorial pengisian SPT tahunan 1270 SS dan S ya terkait dengan yang wajib pajak orang pribadi pegawai, pegawai, karyawan, ASN, sebagainya. Baik, sebelum saya ke usahawan ya, saya mau lihat kolom pertanyaan dulu. Ya, mungkin sudah banyak di sini. Ada pertanyaan. Oh, sudah dibantu juga sama rekan saya untuk menjawab pertanyaan beberapa ya. Untuk kan pajak yang mau bertanya di kolom chat, bisa langsung eh, kepadanya everyone ya. Biar nanti bisa dilihat oleh petugas penjawab pertanyaannya, Pak Ibu. Ini soalnya ada beberapa yang direct message ke saya, jadi petugas penjawab pertanyaannya tidak bisa melihat pesannya. Jadi saya jawab di sini aja ya. Dari akun Vivo V2238 ya. Saat ini saya bekerja, sedang tinggal di luar pulau dan tidak bekerja. Gimana saya bisa menonaktifkan NPWP? Karena kalau saya harus ke Surabaya tidak mungkin kan terhalang biaya. Oke, jadi NPWP-nya saya asumsikan ini di Wonocolo ya. Jadi terdaftar di Wonocolo. Nah, jika ingin menonaktifkan NPWP-nya, memang harus datang ke KPP Pratama Surabaya Wonocolo karena ada formulir yang harus diisi dan sistemnya hanya bisa di KPP terdaftar saja. Tapi jika terhalang biaya atau yang lain, silakan ke KPP terdekat ya, minta formulir untuk menonaktifkan NPWP-nya, Bapak Ibu isi, kemudian bisa dikirim pos ya. Permohonan dikirim pos. Nanti untuk syarat-syaratnya itu tanya aja ke KPP terdaftarnya. Biasanya hanya fotokopi NPWP dan KTP. Ya, nanti tergantung dengan case-nya juga. Nanti bisa ditanyakan KPP terdekatnya. Kemudian jika sudah diisi dan dilampirkan bukti pendukungnya, itu bisa dikirim pos ke KPP Pertama Surabaya Wonocolo. Nanti kita bisa proses non aktifkan ya atau non efektif NPWP-nya. Gitu nggih. Untuk Evin juga bisa KPP terdekat ya atau bisa online juga email atau link pajak. Dari kemudian dari Erika Putri Fadila, saya mau login untuk direktur menggunakan NPWP serta password lama, tapi terjadi kesalahan. Apakah kesalahan password ini berkaitan dengan password Cortex? Karena ketika daftar Cortex menggunakan NIK direktur, di sana ganti password. Nah, jadi untuk akun DJP online dan Cortex ini tidak ada sangkut pautnya ya, tidak ada apa ya, efeknya gitu. Karena memang untuk login Cortex kita perlu membuat password baru. Di mana kalau Cortex mempunyai aturan pembuatan passwordnya sendiri. Berbeda dengan DJP online kita bebaskan ya, mau passwordnya angka aja atau huruf aja boleh gitu. Nah, ini harus kita telusuri lebih jauh ya dari pertanyaan Erika Putri Fadila. Ini notifikasi kesalahannya apa? Yang sering terjadi kita lihat di KPP, contohnya yaitu nomor telepon eh, dan email tidak update. Itu ada notifikasi seperti itu. Nah, kalau ada notifikasi yang kata-kata ada nomor teleponnya, nah itu harus update data dulu ya ke KPP terdaftar. Jadi ada nomor telepon yang harus diisi atau tidak update gitu ya. Jadi harus diupdate dulu katanya. Pak, maaf. Notifnya kesalahan nick password
tidak bisa masuk ya. Nick password tidak bisa masuk ya. Coba gunakan NPWP-nya ya, Kak Erika Putri. Gunakan NPWP. Kalau masih nggak bisa, coba reset passwordnya aja. Oke, dari Kak Hendri, izin tanya, kalau NPWP-nya non efektif, apakah bisa lihat PPh satu di DJP? Karena waktu dicek di DJP online, PPh satunya tidak muncul. Sedangkan saya udah kerja di bulan Januari 2025. Apakah ada pengaruh NPWP status wajib pajak non efektif? Bisa lihat. Oke. Jadi untuk di tahun ini kita melaporkan SPT tahunan 2024 ya Kak Henry ya. Jadi kita ya lihat statusnya apakah dari Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 itu Kak Henry bekerja gitu. Kalau bekerja seharusnya ada data bukti potong di DJP online-nya. Tapi kalau nggak ada, tapi kalau bekerja ya tapi ya. Tapi kalau nggak ada juga di DJP online-nya bisa minta ke pemberi kerjanya untuk bukti potongnya ya. Nanti kalau untuk harus non efektif nggak ada pengaruhnya sih. Nanti setelah lapor SPT malah status NPWP-nya jadi aktif ya setelah laporan SPT. Baiknya untuk Kak Erika nanti bisa reset password aja ya pastikan email dan nomor HP-nya sudah update ya yang valid. Oke, saya akan lanjut ke pelaporan SPT 1770 aja ya. Yang wajib pajak pekerjaannya itu adalah usahawan atau pekerja bebas. Nah, ini ya, usaha pekerja bebas, kemudian wajib pajak yang bekerja dari satu atau lebih pemberi kerja. Ya, ini juga bisa menggunakan 1770. Kemudian wajib pajak yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, ya ini biasanya untuk wajib pajak usahawan UMKM ya yang menggunakan tarif berdasarkan PP 55 tahun 2022 yang setengah persen gitu. Kemudian juga dalam hal wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dalam negeri lainnya atau luar negeri itu bisa menggunakan 1170. Apa saja yang perlu disiapkan sama ya Pak Ibu ya. Kalau ada bukti potong dilaporkan ya, kemudian jumlah harta, utang, tanggungan dan dokumen terkait lainnya. Tutorial sama ya Bapak Ibu. Kita mulai dari login DJP online, kemudian klik lapor, kemudian pilih e-form ya, bukan e-filing, tapi e-form, e-formulir. Kemudian kita klik buat SPT, jawab pertanyaan dengan klik iya ya. Kemudian lanjut klik e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Kemudian pilih tahun pajaknya ya, pilih tahun 2024. Ini di sini slide-nya masih 2021 ini tahun lama ya, tahun COVID. Nah, tahun 2024 statusnya normal, kemudian ada tulisan hanya kirim token di sini ya. Ini jangan dicentang. Ini hanya dicentang apabila hanya minta token saja ya. Kemudian media pengiriman tokennya bisa email atau nomor HP, silakan disesuaikan ya. Kemudian kirim permintaan atau unduh formulir biasanya kok saat ini tulisannya ya. Kemudian sukses. Kemudian di email akan secara otomatis terkirim token atau kode verifikasinya untuk pelaporan SPT 270-nya ini. Kemudian setelah sukses ya, formulir berhasil diunduh, nanti biasanya akan terdownload di file download PC Bapak Ibu masing-masing. Dan juga saya ingatkan ya, jadi untuk khusus e-form ini, atau 1770 ini hanya bisa diisi dengan menggunakan device laptop atau PC ya, nggak bisa via handphone, nggak bisa. Kalau e-filing masih bisa, karena kita butuh aplikasi Adobe
eh, Acrobat Reader ya untuk membuka e-form ini. Nah, untuk installernya itu bisa dilihat di DCP online ya untuk Adobe Reader-nya. Nah, ini ya Pak Ibu ya. Jadi bisa ngunduh dari DJP online untuk Adobe Reader-nya. Kalau diklik, nanti akan diarahkan ke link download dari website Adobe-nya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja ya operating sistemnya, bahasa, dan versinya ya. Setelah diinstal Adobe Reader-nya, Bapak Ibu bisa cari file e-form yang sudah diunduh, kemudian klik kanan di mouse, open with Adobe Acrobat Reader. File akan terbuka pertama kali berada di lampiran 4 ya, lampiran paling belakang, paling akhir. Kemudian untuk mengisi lampiran selanjutnya, klik selanjutnya. Setiap lampiran bila masih berwarna merah, maka wajib diisi ya Pak Ibu. Kalau masih berwarna merah dan belum diisi, tidak bisa ke halaman selanjutnya. Halaman pertama ini adalah halaman 4 ya, lampiran 4. Nah, ini berisikan dari harta berakhir tahun, kewajiban, dan daftar susunan anggota keluarga. Nah, ini sama ya Pak Ibu ya, bisa ditambah-tambahkan saja mulai dari harta-hartanya. Dan sama juga seperti 1170S, jika sudah pernah laporan e-form di tahun sebelumnya, maka harta, eh, kewajiban, dan anggota keluarganya akan muncul secara otomatis saja. Jadi Pak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Jika ada pengurangan harta atau penambahan harta, tinggal disesuaikan saja. Gitu. Kemudian juga kalau mau mengimpor data, nah di sini ada ini ya tulisan kecil ya. Nah ini harta ada eh, fitur impor di sini. Nah ini impor. Ya, kita bisa mengimpor data jika misalnya harta Bapak Ibu melimpah ya, banyak gitu. Jadi kalau ngisi satu-satu ini bakal makan waktu ya sampai Lebaran mungkin gitu kan. Nah di sini ada fitur impor data. Jadi impornya ini dari format CSV Bapak Ibu yang bisa diedit di Excel ya. Nah, ini formatnya Pak Ibu bisa download di Pajago ID ya. Bisa diketik aja dari Google mungkin format CSV e-form gitu. Nanti ada link yang ke Pajago ID itu diklik aja. Nanti ada format untuk import data e-form 1770. Oke, selanjutnya kita ke eh, lampiran 3. Oh, sorry. Ada satu yang terlewat Bapak Ibu. Nah, biasanya pada saat kita membuka file e-formnya, ya, di tahun pajak, di bawah tahun pajak, itu ada metode eh, pembukuan ya. Nah, di sini saya agak lingkari di sini, kebesaran ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tampilan pembukuan dan pencatatan. Biasanya ketika kita membuka e-form pertama kali, itu defaultnya atau settingan awalnya di pembukuan Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu melakukan pembukuan, di mana pembukuan artinya Bapak Ibu membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, begitu ya. Silakan tetap di pembukuan. Tuh. Biasanya sih ini wajib pajak badan yang melakukan pembukuan ya biasanya. Tapi ada juga orang pribadi yang melakukan pembukuan. Nah, tapi jika tidak, ya, Bapak Ibu harus klik pencatatan di sini ya. Artinya Bapak Ibu tidak membuat laporan keuangan dan neraca. Gitu. Ini penting untuk orang pribadi ya, yang melakukan
SPT tahunannya dengan e-form. Oke, pencatatan. Oke, kemudian ke lampiran 3. Di lampiran 3 ini ada kolom untuk mengisikan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, kemudian penghasilan tidak termasuk objek pajak juga, ya. Nah, jika ada di penghasilan Pak Ibu di tahun 2024 bisa diisi, ya. Di sini contohnya misalnya ada penghasilan di bunga deposito, penghasilannya ditulis di kolom dasar pengenaan pajak, kemudian PPh yang dibayar atau dipotong bisa diisi di PPh terhutang. Kemudian jika ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bisa diisikan juga di bagian B, ya. Oke, kita beralih ke lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini kita menginput bukti potong yang kita miliki, ya, selama tahun 2024. Ini jika ada, silakan di input bukti potongnya, ya. Tinggal klik tambah, input gitu. Mulai dari nama potongnya, NPWP motong, kemudian nomor bukti potong, tanggal, jenis pajak, sampai dengan jumlah PPh yang dipotong. Kemudian lanjut ke lampiran 1 halaman 2, ya. Nah, di sini kita mengisikan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, ini diisi apabila menggunakan pencaratan, ya Pak Ibu, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal. Dan juga bisa diisi jika ada praktek pribadi, ya, misalnya praktek dokter gitu, ya, atau praktek-praktek jasa lainnya. Kemudian wajib dilampirkan PDF rekap penghasilannya. Dan jangan lupa submit NPPN, gitu ya. NPPN ini adalah norma penghitungan penghasilan neto, ya, yang digunakan oleh wajib pajak yang melakukan pencaratan dan memilih kewajiban perpajakannya dengan menggunakan norma penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto, sorry. Nah, di sini contohnya ada penghasilan dari pekerjaan bebas, ya. Peredaran usahanya atau omsetnya 500 juta, jadi normalnya di sini 50% berdasarkan KLU-nya, dapatkanlah penghasilan netonya sebesar 250 juta. Kemudian setelah diisi, kita beralih ke induk, ya. 270-nya, ya, tinggal diisi aja. Biasanya kalau di induk kita ngisi nomor HP sama tanggal pelaporan biasanya. Karena untuk isian angka-angka yang di induk sudah kita isi di lampiran sebelumnya, ya. Kemudian bisa kita klik submit, ya, di pojok kanan atas ini. Kemudian kita beralih ke gambaran di kanan ini. Kita diminta untuk unggah lampiran, ya. Di sana berwarna merah. Jadi kita wajib mengunggah lampiran, Bapak Ibu. Ya. Contohnya apa? Rekapitulasi penghasilan atau peredaran bruto. Ya. Misalnya untuk usahawan yang menggunakan PPh final, mungkin, ya, UMKM, atau juga peredaran bruto untuk wajib pajak usahawan dan peredaran bebas yang lainnya, ya. Misalnya dokter, notaris gitu, ya, atau jasa-jasa lainnya. Wajib mengunggah lampiran rekap omset dalam setahun. Setelah itu kita isikan eh, kode verifikasinya yang sudah kita dapat di email, ya. Kemudian klik submit. Untuk rekap dan file-file lampiran lainnya, di sini juga ada maksimal dari besar filenya, Pak Ibu, ya. Maksimal filenya itu 5 megabyte. Ya. Jadi kalau misalnya filenya besar, lampirannya banyak, ya, silakan dikompres dulu. Sehingga nanti filenya kurang dari 5 megabyte. Setelah submit, sudah selesai. Jadi nggak perlu ke DJP online lagi. Dan Bapak Ibu akan menerima bukti laporan pajaknya atau BPE-nya di email. Tuh. Baik, selesai. Jadi
Kenapa tunggu nanti? Lapor SPT hari ini. Ya, seperti itu panduan SPT tahunan orang pribadi ya Pak Ibu. Selanjutnya saya akan baca pertanyaan kembali ya. Oke, ini sudah dijawab semuanya. Untuk videonya nanti kita akan upload ya di YouTube kami di KPP Pertama Surabaya Wonosobo. Nanti ya ditunggu aja ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lagi. Mungkin bisa langsung bertanya via audio atau bisa juga via kolom chat ya. Jadi pada dasarnya SPT tahunan ini adalah kewajiban kita sebagai wajib pajak Indonesia untuk melaporkan kewajiban kita selama setahun ya. Ibaratkannya kalau Bapak Ibu kan mungkin ada yang punya anak gitu ya, sudah sekolah gitu. Jadi per semester biasanya ya, per semester atau tahunan dapatkan rapot ya, anaknya itu rapat dari sekolah. Rapotnya isinya apa? Ya laporan belajar selama satu periode atau semester gitu ya. Bagaimana di sekolah gitu. Apakah sudah menjalankan kegiatan belajar dengan baik atau tidak seperti itu. Nah, ini sama. Jadi untuk kewajiban kita sebagai wajib pajak, kita juga perlu melaporkan SPT tahunannya gitu ya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dalam menjalankan kewajiban perpajakan selama 1 tahun gitu. Dan tenggat pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini di akhir bulan Maret ya. Jadi tinggal berapa hari ini? Kalau dari hari ini tinggal lagi 7 hari ya Pak Ibu ya. Jadi laporkan kalau bisa hari ini ya. Sehingga nanti hari Lebaran sudah tenang ya. Permisi Pak, izin tanya. Halo, selamat pagi. Masih pagi ya ini ya, Ya, Pak ya, Henry. ya. Mau tanya ini posisinya kan kalau misalnya kerjanya itu dimulai tanggal no, apa dimulai dari akhir November Ya, sampai sekarang nih kerjanya nih. ya. Nah, itu apakah kami memang wajib untuk melakukan SPT karena posisinya itu waktu kami cek di DJP online di PPH 21-nya masih kosong. Oke, ya. Nah, posisi dan saya sudah tanyakan sama perusahaan saya kalau untuk minta potongan, katanya itu sudah diinputkan di DJP online. Nah, apakah kami memang wajib untuk melakukan SPT? Karena posisinya itu kami ini belum kerja sampai 1 tahun. Baik. Nah, mohon untuk arahannya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Henry. Ya, bagus ya pertanyaannya dari Pak Henry ya. Ini juga sering terjadi atau sering ditanyakan di KPP. Jadi untuk wajib pajak yang bekerja di tengah tahun ya, atau bahkan mepet akhir tahun, apakah wajib melaporkan SPT? Jawabannya iya ya Pak Henry ya, karena satu bagian atau bagian dari tahun itu dihitung juga 1 tahun gitu. Contoh ekstrimnya kalau kita terdaftar di 31 Desember 2024, apakah kita harus lapor SPT tahun 2024? Iya, wajib juga, gitu ya. Jadi dihitungnya 1 tahun, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi wajib laporan SPT tahun 2024. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melaporan SPT-nya kan gitu, ya. Kita pertama bisa minta bukti potong ke pemberi kerja. Tapi kalau misalnya agak susah atau mungkin pemberi kerjanya nggak mau memberikan bukti potongnya, karena mungkin juga untuk kasus Pak Henry ini bekerja di November, mungkin ya, mungkin aja tidak ada potongan pajaknya sebenarnya gitu karena kan baru 2 bulan ini gitu ya.
mungkin di bawah PTKP mungkin gitu. Nah, disesuaikan saja. Kalau misalnya penghasilan Pak Henry selama eh, tahun 2024 atau November dan Desember itu di total kurang dari 60 juta, cukup laporan SPT 1770 SS aja. Nah, itu nggak perlu apa, menggunakan bukti potong. Ya, tinggal masukkan aja penghasilannya berapa dan PTKP-nya berapa. Seperti itu. Wah, izin tanya. Berarti otomatis yang totalnya itu total gaji bersihnya itu ya, yang setelah dipotong PPh 21-nya. Untuk yang selama 2 bulan dari November sama Desember. Penghasilan brutonya, Pak Henry. Penghasilan brutonya Oh, kira-kira kurang dari 60 juta atau lebih dari 60 juta? kurang dari 60 juta. Soalnya kerja posisinya kan kalau misalnya ngelapor SPT 2024 itu kan hitungannya baru 2 bulan. Ya, Desember. 20. Ya, Oh, penghasilan brutonya nanti dilaporkan ya. Nanti lihat baik. aja di apa namanya, di formulirnya. Nanti di sana ada penghasilan bruto, kemudian pengurangan dan PTKP. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Henry, semoga bantu. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi silahkan ya, bisa resen atau di kolom chat juga bisa. Ya, untuk record nanti bisa kita upload ya setelah pas pajak ini ya. Recordnya akan kita upload mungkin di akun YouTube kami di KPP Pratama Surabaya Wonocolo ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Kakak Nunung Kurnia. Nah, ini ada dia di unmute, mute lagi, unmute, mute lagi gitu nih. Ada yang mau ditanyakan mungkin silakan, nggak usah malu-malu kan pajak. Ya, di sini kita ya sama-sama belajar juga ya. Harapannya ya setelah ini Bapak Ibu sudah laporan ya, sudah yakin gitu, sudah tinggal laporan aja, tinggal login DJP online, laporan kelar gitu ya. Nggak ada yang belum lapor lagi, nggak ada yang telat lapor lagi, apalagi kena denda ya. Baik, kawan pajak sebagai penyuluh pajak di KPP Pertama Surabaya Wonocolo, kami juga di sini melayani ya kawan pajak di TPT KPP Pertama Surabaya Wonocolo via daring, via luring maupun juga daring via Telegram KPP Pertama Surabaya Wonocolo. Jadi kalau kawan pajak misalnya berhalangan hadir ya, jika ada pertanyaan seputar perpajakan, ya kendala seputar perpajakan, tapi berhalangan hadir untuk KPP tersebut bisa chat kami via layanan Telegram ya. Di sini kita bisa eh, bertanya apapun terkait dengan perpajakan via Telegram. Nomornya saya kirim ya di kolom chat. Nanti bisa di save aja. Untuk layanan Telegramnya sama dengan layanan luring kami ya, berpajak ya. Dari hari Senin sampai dengan Jumat di jam kerja, jam 8 sampai dengan untuk bulan puasa kita sampai dengan jam 15, ya, jam 3 sore. Dan untuk tanggal 28 Maret, ya, itu pengecualian hari Jumat, eh, karena libur Lebaran, jadi KPP sudah tutup. Jadi untuk kawan pajak yang ada keperluan KPP, hari terakhir kami buka yaitu tanggal 27 Maret 2025. Oke. Jadi jika ada pertanyaan seputar perpajakan, bisa juga diakses layanan Telegram kami di 0815 84 kali 609 ya. Via aplikasi Telegram Pak Ibu ya, bukan WhatsApp ya.
Telegram. Nanti pertanyaannya akan dijawab di hari kerja dan di jam kerja. Untuk penghapusan akun NPWP apakah bisa online? Untuk pelayanan online sampai dengan saat ini kita belum ada ya untuk penghapusan akun NPWP. Bukan akun ya, penghapusan NPWP tepatnya ya, untuk penghapusan NPWP. Kalau kasusnya misalnya sudah tidak freelance lagi atau tidak bekerja lagi, nah itu bisa diajukan non-efektif NPWP, Kak. Ya, karena kalau non-efektif NPWP artinya kita membekukan kewajiban perpajakan kita. Eh, Nggak perlu melaporkan SPT lagi. Cuman jika nanti mungkin bekerja lagi, bekerja sebagai freelance lagi, atau bekerja yang lainnya dan punya penghasilan, NPWP-nya bisa diaktifkan lagi, Kak. Jadi dengan nomor yang sama, kita bisa mengaktifkan NPWP-nya lagi. Kalau saran saya sih di non-efektifkan aja ya NPWP-nya. Tapi kalau misalnya mau dihapuskan, mungkin alasan lain, contoh ya, istri mau gabung NPWP suami ya. Jadi sudah menikah nih gitu. NPWP-nya gabung dengan suami. Nah, itu boleh dihapuskan NPWP-nya. Tapi pengajuannya ke KPP terdaftar. Harus langsung ya. Atau bisa via pos juga. Oke. Dari Kak Mahayilis, kalau harusnya tenaga harian, berarti perlu laporan SPT tahunan, Kak? Perlu ya. eh, Status kewajiban kita sebagai wajib pajak, apakah kita wajib laporan atau tidak, itu dilihat dari dua variabel, Kak. Yang pertama, apakah NPWP-nya itu statusnya aktif, ya. Kalau aktif ya wajib laporan. Mau ada penghasilan atau tidak ada penghasilan, itu wajib laporan SPT tahunan, ya. Mengetahui NPWP statusnya aktif atau tidak. Nah, ini wajib pajak nggak bisa lakukan sendiri. Jadi harus cek ke KPP terdekat, ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah kita bekerjanya atau terdaftar NPWP-nya di tahun berapa. Kalau terdaftar NPWP-nya di tahun ini, tahun 2025, misalnya 1 Januari 2025 gitu ya. Apakah perlu laporan SPT tahun 2024? Jawabannya tidak. Karena kewajiban SPT-nya baru ada di tahun 2025. Gitu. Jadi ada atau tidaknya penghasilan selama tahun 2024 jika NPWP-nya aktif, tetap wajib laporan SPT tahunan. Kemudian gimana caranya melaporkan NPWP dinonaktifkan ya atau non-efektif ya kalau bahasa perpajakannya saat ini. Caranya dengan datang ke KPP terdaftar ya, bawa NPWP dan KTP, kemudian dokumen terkait lainnya ya. Misalnya kalau ASN pensiun, bawa SK pensiunnya ya, dan dokumen eh, lainnya mungkin yang bisa menjadi bukti pendukung. Kemudian nanti ngisi formulir di KPP, kemudian diajukan di KPP. Prosesnya 5 hari kerja biasanya ya. Non efektif bisa via pos juga bisa. Kemudian dari Kak Reza, suami meninggal, NPP bagaimana, pajaknya bagaimana? Nah, ini special case ya dari Kak Reza. Jadi begini, untuk wajib pajak orang pribadi yang meninggal, yang NPP-nya masih ada, kita harus lihat dulu harta-hartanya, ya Kak Reza ya. Apakah harta-harta tersebut sudah dibagikan ke ahli waris? Gitu. Kalau sudah dibagikan ke ahli waris, administrasinya, legalnya, surat-suratnya itu sudah selesai semuanya, boleh diajukan penghapusan ke KPP. Gitu ya, boleh diajukan ke KPP untuk penghapusan NPWP. Tapi kalau belum terbagi warisannya, saya sarankan untuk dibagi dulu ya.
NPWP-nya dibiarkan dulu aja, tapi kewajibannya tetap dijalankan SPT-nya gitu ya. Jadi laporan SPT nihil aja. Nanti untuk warisannya silakan diurus dulu. Ya, contohnya apa? Contoh misalnya warisan tanah. Tuh. Nah, itu kan kalau tanah yang diwariskan kepada ahli waris itu biasanya bukan objek pajak, tapi ada administrasi yang perlu dipenuhi, yaitu surat keterangan bebas pajak waris yang diurus ke KPP. Nah, itu butuh nomor NPWP, gitu ya. Jadi masih diperlukan ya untuk administrasi. Gitu. Jadi diurus dulu warisannya, kalau sudah selesai baru bisa ajukan penghapusan NPWP. Ada lagi apa Ibu kan pajak? Silakan ditanyakan di kolom chat. Baik, saya kira sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi eh, saya harapkan Bapak Ibu setelah kelas pajak ini bisa langsung laporan SPT tahunan ya yang belum, dan yang sudah laporan terima kasih sudah laporan dengan tepat waktu dan sudah bisa libur tenang ya nanti Lebaran. Gitu. Nah, jika ada pertanyaan lagi, mungkin nanti ya setelah kelas pajak ini berakhir, mungkin keinget atau baru kepikiran pertanyaan tentang perpajakan, bisa ditanyakan ke KPP atau bisa ke layanan Telegram kami di 0815 84 kali 609 Pak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Ibu kan pajak yang sudah mengikuti kelas pajak hari ini sampai dengan sesi akhir. Apresiasi tinggi-tingginya untuk Bapak Ibu kan pajak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun dalam jawab pertanyaan Bapak Ibu. Semoga setelah ini kewajiban kita sebagai wajib pajak bisa kita tunaikan ya. Baik, eh, saya kira saya cukupkan kelas pajak pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.